Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Pemilihan kepala daerah tahun 2020 sudah di depan mata. Para pemilih pemula tengah bersiap untuk menentukan pilihan dengan mengetahui rekam jejak dan visi misi para bakal calon. Tribun Lampung membantu milenial untuk mengenal lebih dekat para bakal calon kepala daerah melalui diskusi santai bertajuk Road to 2020 yang digelar beberapa waktu lalu di salah satu hotel di Bandar Lampung. Berikut liputannya untuk Anda. Diskusi santai yang digelar Tribun Lampung di sebuah hotel di Kota Bandar Lampung pada Rabu siang mengundang sejumlah perhatian milenial dari berbagai kampus di Lampung. Peserta diskusi merupakan bakal calon yang digadang-gadang akan melaju pada pemilihan wali kota Bandar Lampung 2020 mendatang. Tribun Lampung memberikan ruang bagi milenial untuk mengenal rekam jejak dan visi misi lewat diskusi santai antar bakal calon. Menjadi salah satu mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut, Presiden BEM Universitas Lampung berharap setelah mendengarkan gagasan para bakal calon, kedepannya akan lebih memaksimalkan peran pemuda untuk bersinergi membangun daerah. Misalnya saja di sektor pariwisata, pemuda dapat diberdayakan untuk mempromosikan wisata keluar daerah. Kalau misalnya kita mau Bandar Lampung ini maju, kita harus tingkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang paling gampang adalah partisipasi pemuda. Gitu. Nah ini yang saya rasa harus jadi concern. Bagaimana hari ini Bandar Lampung, bagaimana hari ini bakal calon wali kota menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Karena pemanfaatan sumber daya manusia saya rasa ini jadi tagline-nya Pak Jokowi juga di pidato pertamanya. Dan ini harus kita lanjutkan dan kita teruskan dan kita harus bisa menjadi percontohan buat kota-kota yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Sementara penyelenggara kegiatan yakni Tribun Lampung diwakili GM Bisnis Tribun Lampung, Margareta Iin mengapresiasi milenial dan para peserta bakal calon yang mampu menghadirkan diskusi terbuka sebagai kesempatan mengenal lebih jauh sosok para bakal calon. Tribun Lampung mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber yang berkenan hadir pada acara diskusi Road to Bandar Lampung 2020. Dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi animo dari adik-adik mahasiswa yang juga berkenan hadir untuk memberikan masukan kepada para calon pimpinan kami sebagai wali kota Bandar Lampung tahun 2020. Jadi kami betul-betul mengapresiasi atas dukungan dan juga kehadiran baik dari para undangan maupun para peserta diskusi dan juga para pembicara. 5 bakal calon yang dihadirkan dalam diskusi terbuka ini datang dari berbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, yang nantinya diharapkan mampu memberikan warna yang beragam dalam ajang pemilihan kepala daerah 2020 mendatang. Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Saudara, terkuaknya kasus pembunuhan belantik sapi oleh rekan bisnisnya sendiri yang diketahui dipicu akibat utang piutang. Jika terbukti pelaku pembunuhan secara terencana, pelaku akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana seumur hidup. 2 belantik sapi ditemukan tewas mengenaskan di sebuah aliran sungai di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah pada Minggu siang. Tewasnya belantik sapi tersebut diduga dibunuh oleh rekan bisnisnya. Kini polisi masih memburu pelaku pembunuhan yang diduga dipicu utang piutang tersebut. Kini polisi telah mengantongi identitas pelaku yang bernama Mulyadi, merupakan warga Dusun 1 Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Kepolisian daerah Lampung yang melakukan supervisi kepada Polres yang menangani perkara ini menjelaskan jika pelaku terbukti melakukan pembunuhan secara terencana, maka akan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana seumur hidup. Jadi terhadap pelaku kita persangkakan dalam pasal 338 KUH pidana dan atau pasal 340 yaitu tentang pembunuhan berencana dan tentu ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun. Ya, jadi penyebab kematiannya sampai saat ini ya masih kita lakukan pengembangan lebih lanjut ya karena akan dilakukan mengetahui ada uji dari toksikologi. Jadi karena memang kemarinnya baru ditemukannya kemarin ya tanggal 2 dan tanggal 3, kemudian sekarang tanggal 4 hari Senin ini.
Dalam pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat video tayangannya kembali di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Siti Tania pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.